Hai, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Semua sehat kan sayang? Oke, sekarang teacher akan mengabsensi dulu ya nak. Oke, teacher panggil namanya satu-satu. Semua hadir kan nak? Bagus. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya nak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mau nyanyi dulu ya, nyanyi Mars PPK. Masih ingat kan dan masih hafal kan nak? Kita nyanyi dulu ya nak, kita nyanyikan. 1, 2, 3, ya gerakan nasional. Oke, terima kasih semuanya semangat bernyanyinya. Oke, sekarang teacher mau ajak dulu tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hebat semuanya. Sekarang teacher mau mereview kembali pelajaran kita di hari yang semalam. Hari apa semalam? Kamis, iya, hari Kamis. Nah, sekarang teacher mau tanya, di pembelajaran itu adakah anak-anak teacher yang masih ingat apa yang kita pelajari semalam? Apa nak? Apalagi? Kewajiban, apalagi? Tanggung jawab. Hebat ternyata anak-anak teacher. Iya, apa itu segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita inginkan. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang kita laksanakan atau kita lakukan. Kalau tanggung jawab, tanggung jawab adalah benar, sikap kita dalam melaksanakan kewajiban. Apakah kita suka atau tidak ya nak? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan membuka buku kita terlebih dahulu, yaitu dari tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 61. Ya nak, dengan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, membaca cerpen berkaitan dengan tentang tanggung jawab. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang ada pada buku tentang tanggung jawab. Yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap masyarakat. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, udah dibuka bukunya nak? Oke, baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, di situ ada cerita tentang Bom-Bom si penjual koran. Nah, cerita Bom-Bom si penjual koran ini termasuk cerita cerpen. Apa cerpen? Singkatan dari cerita pendek. Cerpen itu artinya adalah cerita yang menggambarkan suatu peristiwa. Nah, di dalam cerita pendek itu terdapat tema, tokoh, latar, dan pesan moral. Nah, ada yang masih ingat apa tema? Tema adalah topik yang kita bahas atau yang diceritakan dalam cerita itu, apa yang jadi inti dari cerita tersebut. Sedangkan tokoh, orang yang melakonkan cerita tersebut, orang yang berperan dalam cerita tersebut atau yang dibicarakan. Yang ketiga itu adalah latar. Latar itu bisa jadi latar tempat, latar waktu, ya nak. Terus pesan moral. Pesan moral itu berarti saran atau nasihat kepada kita yang membaca. Sekarang kita akan membaca cerita tersebut. Kita bacanya 2 kalimat 1 orang ya nak. Dimulai dari Christine. Silakan baca nak. Nah, kita sudah membaca cerita tentang si Bom-Bom penjual koran karena di situ diceritakan kalau Bom-Bom itu adalah anak yang gigih dan tangguh.
Dia berjualan koran pagi-pagi hari sebelum dia pergi ke sekolah. Namun suatu ketika dia tidak sekolah. Tahu nggak kalian nak, kalau Bom Bom itu adalah anak yang disukai teman-temannya. Teman yang disukai oleh teman-temannya karena dia baik, jujur, dan semangat dalam belajar. Nah, suatu ketika dalam cerita tersebut Bom Bom mengalami musibah. Karena musibah yang dialaminya, dia seminggu tidak sekolah. Kenapa? Apa musibah yang dia rasakan? Dia kehilangan ayahnya. Nah, tapi karena Bom Bom anak baik, teman-temannya datang berkunjung kepadanya setelah pulang sekolah. Mereka datang mengunjungi Gonggom untuk memberi nasihat, semangat, dan menghibur dia dari rasa duka cita yang dia rasakan. Seperti itu, nak. Setelah teman-temannya bercerita memberi semangat kepadanya, Gonggom pun kembali bersemangat dan mereka berpelukan dan sambil tertawa bersama. Nah, besoknya Gonggom datang sekolah. Dia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dia melupakan rasa duka citanya. Oke, nak. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku, ya. Apa yang dilakukan Bom Bom sebelum berangkat ke sekolah? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, menjual koran. Terus, mengapa Bom Bom melakukan kegiatan itu? Untuk apa? Membantu kegiatan ekonomi keluarga Bom Bom. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh teman-teman Bom Bom? Apa, nak? Oke, bagus. Mereka datang untuk menghibur Bom Bom yang sedang bersedih. Terus pertanyaan keempat, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Betul sekali, Bom Bom. Ya, betul itu, nak. Seperti yang teacher bilang tadi, tokoh adalah orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Yang kelima, di mana latar tempat dalam ke cerita tersebut? Di mana? Ya, di pinggiran kota. Bagus. Nah, sekarang tugas anak-anak teacher adalah membuat pertanyaan dari cerita si Bom Bom, ya, nak. Pertanyaannya itu digunakan sesuai dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Masing-masing 2 pertanyaan, ya, nak. Teacher tunggu 10 menit. Ayo, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak teacher kan sudah tahu kalau si Bom Bom itu bersedih karena orang tuanya meninggal. Dan dia bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya. Nah, dia melakukan kegiatan ekonomi yaitu dengan cara berjualan. Nah, apa yang dilakukan Bom Bom itu termasuk? Iya, distribusi. Pintar sekali, ya, nak. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Apa saja? Produksi, apalagi, nak? Distribusi dan konsumsi. Produksi itu apa? Yang membuat. Sedangkan distribusi menyalurkan seperti si Bom Bom. Nah, kalau konsumsi menikmati. Ya, pintar sekali anak-anak teacher. Nah, apa pengaruhnya terhadap kegiatan kesejahteraan masyarakat? Ada, nak. Apa pengaruhnya? Kita akan pelajari, ya, sayangnya. Manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Kenapa dikatakan demikian? Karena manusia membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan kehidupannya. Karena itu dilakukanlah kegiatan ekonomi. Oke. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang terjadi? Yaitu 1, kebijaksanaan ekonomi pemerintah, ya, nak. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, sumber daya ekonomi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tadi faktornya, ya, nak. Yang pertama, kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Itu membicarakan tentang
Pemerintahlah yang menentukan kebijakan ekonomi yang ada di negara kita. Contohnya itu melarang impor gula, terus memberikan persetujuan untuk mengimpor atau mengekspor barang-barang. Ya, Nak, itu dia. Nah, kedua, pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat itu menjadi seorang produsen, maka dia akan mendapatkan pendapatan, yaitu baik itu pendapatan usahanya yang besar dan usahanya yang kecil. Ya, Nak. Yang ketiga itu sumber daya ekonomi. Ya, sumber daya ekonomi itu ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Nah, anak-anak teacher boleh baca di halaman 66 itu ada pengaruh positif dan ekonomi, yaitu membantu perekonomian, mempercepat pembangunan, meningkatkan daya lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, bukan hanya dampak positifnya yang ada, dampak negatifnya juga ada. Apa itu dampak negatifnya, Nak? Yaitu 1, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Kedua, hilangnya habitat alam, baik hayati maupun hewani. Yang ketiga, adanya pembangunan di bidang ekonomi yang tidak terencana dengan baik, mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup itu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Oke, Nak? Sekarang mari kita buat atau kita isi kolom yang ada di halaman 67 ya, Nak. Di situ kita berdiskusi bersama-sama ya, Nak. Nah, pertanyaannya, apa itu kegiatan ekonomi? Ya, betul. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan jual dan beli. Benar. Bentar, tuh boleh. Terus kedua, kita mengisi tabel yang ada di nomor 2. Berikan contoh kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, betul. Jubel bilang apa? Produksi? Membuat bakso? Boleh. Ya. Distribusinya apa? Berjualan? Oh, boleh. Bentar. Nah, kalau konsumsinya orang yang membeli, benar sekali. Ya, itu yang sederhana ya, Nak. Penting kalian sudah memahami. Di kesimpulannya, kegiatan ekonomi yang dilakukan Gonggom dalam cerita yang kita baca tadi, cerita pendek itu termasuk kegiatan ekonomi distribusi. Nah, kegiatan yang dilakukan Gonggom itu untuk mempertahankan kebutuhan atau kehidupan keluarganya. Jadi, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat itu ada dari kebijaksanaan ekonomi pemerintah, ada pendapatan masyarakat, dan sumber daya ekonomi yang memiliki dampak positif dan negatifnya ya, Nak. Tadi sudah teacher terangkan. Oke, akhirnya pembelajaran kita telah selesai. Namun sebelumnya teacher memberikan tugas, apakah itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Ya, Nak ya. Teacher harap anak-anak teacher semangat untuk belajar ya, sayang ya. Oke, mari kita berdoa. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.